Artinya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2Sn itu menjadi N dikalikan dengan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Sehingga untuk menentukan Sn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika, di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan deret aritmatika. Mohon maaf ya, ini harusnya adalah deret aritmatika. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan cara menentukan suku ke N, kemudian cara menentukan beda, cara menentukan suku tengah, dan juga sisipan pada barisan aritmatika. Nah, di deret aritmatika ini, jadi ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu bagaimana cara menentukan N suku pertama, dan nanti apa hubungan antara UN dan juga SN. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu deret aritmatika itu apa. Jadi, deret sendiri itu merupakan bentuk jumlah dari suku-suku bilangan. Jadi, kalau misalkan kita punya U1, kemudian ditambah dengan U2, kemudian ditambah dengan U3, ditambah sampai UN, maka ini kita bisa menamakan dia adalah SN. Di mana arti dari SN sendiri itu adalah jumlah ya dari N suku pertama. Jadi ini jumlah dari N suku pertama. Nah, bagaimana kemudian menentukan SN? Nah, karena SN ini adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN, jadi kita bisa menjabarkan bahwa SN sendiri itu dia sama dengan U1 kan dia sama dengan A. Kemudian U2 sendiri itu dia sama dengan A plus B. Kemudian U3 dia sama dengan A plus 2B. Nah, kemudian kalau UN, berarti ini kan sampai UN. UN sendiri berarti dia adalah A plus N-1 dikalikan dengan B. Kemudian SN-nya sekarang, cara yang kedua, bisa juga kita balik. Jadi kita mulai dari yang belakang terlebih dahulu. Barusan kan A yang suku terakhir itu adalah A ditambah dengan N-1 kali B. Kemudian ini ditambah gitu ya. Sampai dimana di sini berarti setelah A plus N-1 kali B itu ada A plus N-2 kali B. Berarti di sini ada A plus N-2 kali B. Kemudian setelah itu ada apa? Setelah itu ya ada A plus N-3 kali B. Nah, ini sampai suku yang terakhir, di mana suku yang terakhir sendiri itu dia adalah A. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua persamaan. Di mana persamaan yang pertama itu untuk SN-nya dimulai dari suku pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu untuk SN-nya kita mulai dari suku terakhir. Nah, kalau SN di suku pertama, di baris yang pertama ya, kita tambah dengan SN pada baris yang kedua, ini kita tambahkan gitu ya. Berarti kita peroleh ini, kita tambahkan ya, 2SN ya. Itu dia sama dengan apa nih? Di sini berarti dia ada A tambah A jadinya adalah 2A plus N-1 kali B. Kemudian ditambah, berarti A plus B ditambah A plus N-2 kali B itu adalah A, 2A plus N-1 kali B. Yang ini berarti ditambahkan juga, berarti jadinya 2A plus N-1 kali B
ditambah sampai yang terakhir. Ini kalau ditambahkan kan menjadi 2A plus N-1 kali B. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan sama nih. Ini sama ya. Ada berapa samanya ini? Sejumlah berapa banyaknya? Yaitu dia sebanyak N suku. Artinya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2SN itu menjadi N dikalikan dengan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Sehingga untuk menentukan SN itu dia sama dengan N dibagi dengan 2 dikalikan dengan 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Nah, ini adalah untuk menentukan jumlah N suku pertama, di mana A-nya itu adalah suku pertama, B-nya adalah beda, N-nya adalah banyaknya sukunya. Apakah ada cara lain untuk menentukan SN? Ada. Apa itu? Jadi kalau kita jabarkan rumus ini sebetulnya, kan dia sama dengan N per 2 dikalikan 2A itu sama juga dengan A ditambah dengan A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau A ditambah dengan N-1 kali B, dia sebetulnya apa? Dia adalah untuk menentukan suku ke N-nya. Sehingga untuk mencari SN itu bisa juga menggunakan N per 2 ya. Kemudian dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Apakah ada cara lain lagi? Ada. Kalau kita perhatikan ini, N per 2 ini kan dapat dibentuk menjadi N dikalikan dengan setengah dikalikan dengan A plus UN gitu ya. Dimana ini kalau setengah dari A ditambah dengan UN, dia tidak lain adalah untuk menentukan suku tengah. Sehingga untuk menentukan SN bisa juga menggunakan N dikalikan dengan UT. Ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan SN. Yang pertama bisa menggunakan yang ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan yang ini, di mana diketahui suku pertama dan suku ke N-nya. Atau jika diketahui suku tengahnya, bisa menggunakan N dikalikan dengan UT. Nah, sekarang kita akan coba ke contoh terlebih dahulu sebelum ke hubungan antara UN dan juga SN. Oke, untuk contohnya misalkan di sini diketahui jika misalkan ya U3 kemudian ditambah dengan U10 ditambah dengan U14 dia sama dengan 24, maka tentukan nilai dari misalkan S17 gitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi caranya kita uraikan apa yang diketahui. Ya, yang diketahui itu adalah U3 ditambah dengan U10 ditambah dengan U14. Ini kan dia sama dengan 24 ya. Nah, kalau kita tarik, ya ingat rumus UN gitu ya. U3 itu kan dia sama juga dengan A ditambah dengan 2B. Kemudian kalau U10 itu adalah A ditambah dengan 9B. Kemudian kalau U14 berarti adalah A ditambah dengan 13B. Dan ini dia sama dengan 24. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, dijumlahkan A tambah A tambah A menjadi 3A. Kemudian untuk B-nya itu menjadi 24 ya. 24B. Ini sama dengan 24. Nah, ini kita bagi dia dengan 3 nih. Kalau dibagi 3 jadinya adalah A plus 8B. Itu dia sama dengan 8. Nah, sekarang terus setelah ini bagaimana? Kita uraikan S17-nya. Kalau S17 berarti dia adalah 17 per 2 dikalikan dengan 2A plus gitu ya.
17 min 1 dikalikan dengan B. Sehingga ini kalau 17 dikurangi dengan 1, ini kan 16 nih. Ya. Dan ini dapat disederhanakan, ini dibagi 2. Ini 2 dibagi 2, 1 ya. Kemudian 16 dibagi 2, itu adalah 8. Sehingga kita peroleh 17 dikalikan dengan A plus 8B. Padahal nilai dari A plus 8B sendiri ini adalah 8. Sehingga ini dia sama dengan 17 dikalikan dengan 8. Nah, itu adalah nilai dari S17-nya. Nanti tinggal dikalikan aja, 17 kali 8 berapa. Nah, kemudian yang berikutnya, sekarang kita akan beralih kepada hubungan antara UN dan juga SN. Kira-kira dia memiliki hubungan apa gitu ya, UN dan SN ini. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas hubungan beda dengan hubungan UN, di mana ada dua kemungkinan, yaitu ketika UN-nya berurutan dan ketika UN-nya tidak berurutan. Jadi ini adalah hubungan UN dan SN. Oke, kita akan mulai dari contoh terlebih dahulu. Ya, misalkan diketahui U1 itu dia sama dengan 2, kemudian U2 itu dia sama dengan 5, kemudian U3 itu dia sama dengan 8, dan U4 itu dia sama dengan 11. Nah, ini tentunya dia membentuk barisan aritmatika dengan bedanya adalah 3. Nah, kalau sekarang ditanyakan berapa nilai dari S1, S1 itu berarti artinya adalah jumlah satu suku pertama, yaitu 2. Kemudian S2 berapa? S2 ya dia sama dengan 7, karena 2 tambah 5. S3 berarti dia sama dengan 2 tambah 5 tambah 8, yaitu 15. Kalau S4 berarti tambah 4 suku ini, dia sama dengan 26. Nah, sekarang kita akan menuliskan UN ini dalam SN gitu ya. Kita hubungkan UN dan SN itu bagaimana? Kalau sekarang kita perhatikan U1 itu kan dia sama dengan S1 gitu ya. Ya, 2 sama dengan 2. Kemudian kalau U2 apa hubungannya? Dia sama dengan S2 dikurangi dengan S1. Tuh. Kalau U3 gimana? Kalau U3 berarti dia adalah S3 dikurangi dengan S2. Jadi 8 itu dia adalah 15 dikurangi dengan 7. Kalau U4 gimana berarti? U4 dia adalah S4 dikurangi dengan S3. Sehingga kalau misalkan ditanyakan adalah suku ke N, artinya dia sama dengan SN dikurangi dengan SN min 1 gitu ya. Jadi ini adalah hubungan antara UN dan juga SN. Oke, kita akan coba contohkan ke kasus yang kedua. Misalkan gini. Misalkan diketahui untuk SN-nya, jika SN-nya itu didefinisikan sebagai 2N plus 5, ya, maka misalkan tentukan suku ke-11 gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke-11? Ya udah, karena kita itu udah tahu hubungannya, yang artinya bahwa U11 itu, U11 dia sama dengan S11 dikurangi dengan S10. Di mana S11 berarti N-nya kita ganti dengan 11. 2 kali 11 ditambah dengan 5. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 10 ditambah dengan 5. Sehingga ini adalah 22 tambah 5, 27 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 10, 20, ditambah dengan 5, 25. Sehingga ini hasilnya adalah 2. Oke,
Itu adalah pembahasan video kita terkait dengan deret aritmatika dan juga hubungan UN dan SN-nya. Kemudian silakan untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap deret dan hubungan tersebut. Di sini ada 5 kasus. Kemudian bisa dicoba kasus ini. Kemudian silakan nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.